Teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus membahas mengenai updatean terbaru mengenai Timnas Senior. Nah, ada beberapa kabar di sini yang ingin saya bahas. Tentu ini akan menjadi penambah wawasan informasi kita mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Kabar dari sosok Marcelino Ferdinand, kemudian ada juga beberapa pemain muda yang memang ini menjadi bagian penting bagi Timnas Senior. Ya, menurut saya banyak kemarin yang beredar Bang, apakah Marcelino ini bisa dipanggil, sedangkan kita ketahui bahwa di KMSK Danger dirinya sama sekali belum main di musim ini. Apakah ini sebagai pertanda bahwa dirinya menurun performanya? Saya juga akan membahas tuntas di konten kali ini. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Nah, di sini saya melihat bahwa sosok Marcelino Ferdinand ini memang menjadi bagian penting bagi Timnas Indonesia. Walaupun saya melihat bahwa dia tidak bermain di Asian Games dan juga beberapa laga bersama KMSK Danger, baru-baru ini dia mengumumkan bahwa dirinya sudah kembali. Jadi yang belum tahu tentang updatean Marcelino di Belgia, ternyata beberapa bulan dia memang sedikit mengalami cedera, sehingga dirinya pun hanya 3 kali tonton di bench KMSK Danger, sisanya dia tidak dibawa. Dan dia pun juga melakukan permainannya untuk recovery-nya agar semakin matang permainan itu di KMSK Danger U21. Jadi dirinya memang belum bermain di KMSK Danger Senior, tetapi alhamdulillah saya melihat kemarin ini bisa menjadi pertanda bahwa dirinya ini akan kembali ke Indonesia, karena kemarin dia sudah mengikuti latihan bersama KMSK Danger Senior. Di sini pun saya melihat bahwa ini bisa menjadi pertanda baik agar nantinya Marcelino ini bisa main saat melawan Brunei Darussalam dan bisa pulang ke Indonesia. Nah, ini menjadi kabar yang sangat bagus mengenai sosok Marcelino, karena memang banyak sekali kemarin yang bilang kepada saya, tolong update Bang untuk sosok Marcelino. Dan untuk ke depan potensi Marcelino untuk dimainkan bersama KMSK Danger menurut saya masih terbuka lebar. Karena memang awal yang sulit kemudian bagaimana proses dari Marcelino Ferdinand ini juga bertahap lebih baik Tapi di sini ada beberapa netizen yang membuat Marcelino emosi dalam hal ini memberitakan ataupun memberikan reaksi kepada klubnya mengenai komentar-komentar negatif tidak memainkan Marcel. Tetapi sekarang kita tahu bahwa supporter Indonesia timnas itu sudah mulai dewasa. Ini menjadi hal bagus. Nah, kemudian di sini saya melihat adanya pemanggilan dari sosok Zaki Aksraf dan juga Hoki Caraka di tubuh Timnas Indonesia. Tentu ini menjadi sorotan Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwa sebenarnya kita sudah melihat sosok Stefano Lillipali ketika di BRI Liga 1 itu menjadi pemain yang sangat bagus. Tetapi kenapa Shin Tae-yong ini memilih pemain yang memang dalam tanda kutip selama kontribusi bersama tim seperti Hoki dan juga Zaki ini kurang. Tetapi saya melihat bukan masalah bagaimana data tersebut. Ini menjadi sebuah karena menurut saya ini adalah cara Shin Tae-yong untuk memutus generasi. Dalam artian seperti ini, kita ketahui bahwa sebenarnya Lillipali ini adalah pemain yang sangat syarat berpengalaman. Tetapi saya melihat untuk di Piala Asia nanti belum tentu Shin Tae-yong ini tidak memanggil Lillipali teman-teman. Karena Shin Tae-yong tahu pemain-pemain yang bagus itu yang mana. Nah, untuk di kualifikasi Piala Dunia ini, saya melihat bahwa Shin Tae-yong ini ingin memainkan pemain-pemain muda agar mereka memiliki jam terbang. Karena Shin Tae-yong itu sangat suka dengan pemain-pemain muda yang diorbitkan ke Timnas Senior, dan ini akan menjadi catatan pertama bagi Hoki Caraka jika dimainkan bersama Timnas di Timnas Senior ini. Nah, artinya di sini tidak ada menurut saya hal-hal yang harus
dipertimbangkan lagi atau harus dipertanyakan lagi alasan pemanggilan kedua pemain tersebut. Ya, kedua pemain tersebut ya ada yang bilang ya menggantikan sosok Yance, tetapi kalau Yance kok dua, sedangkan posisi Yance itu ya lebih ke Zaki Ashraf ya, sedangkan Hoki itu sebagai striker. Tetapi apapun itu, ini memang sudah menjadi pilihan pelatih. Saya tidak mau terlalu panjang ya bagaimana sebenarnya keinginan Sintayong bersama timnas Indonesia, karena saya melihat bahwa ya ini akan menjadi generasi baru ke depannya. Ya, kita ketahui memang seperti itu ya teman-teman ya. Saya melihat memang tipikal Sintayong ini tidak bisa ya dalam tanda kutip intervensi oleh pihak manapun mengenai pemanggilan pemain. Mau orang menghujat dirinya, mau orang itu menghina dirinya, dia tidak ambil pusing karena dia tahu sekali mana yang menjadi kebutuhan timnas. Dan ya kita ketahui untuk sosok Stefano Lillipali menurut saya masih ada peluang nantinya untuk membela timnas Indonesia ke depan. Dan ya saya melihat saat ini kan skuad timnas Indonesia untuk TC di tanggal 9 itu kan 26 pemain. Sedangkan saya melihat di regulasi kualifikasi Piala Dunia itu yang harus didaftarkan itu hanya 23 pemain. Jadi akan ada 6 pemain nantinya yang akan dicoret untuk tidak dimainkan di kualifikasi Piala Dunia dan hanya mengikuti TC. Ya menurut saya siapapun nanti pemain yang memang dicoret itu sudah mendapatkan pengalaman yang sangat bagus, mendapatkan belajar ilmu pengetahuan yang sangat bagus ketika training center. Jadi memang seperti inilah teman-teman yang terjadi. Jadi dengan dipanggilnya Hoki dan juga Zaki Ashraf, ya semoga saja kita tidak ada perdebatan ya, dan tidak perlu lagi mengungkit Stefano Lillipali. Harapan ke depan yang jelas semoga saja Stefano Lillipali ini dipanggil lagi bersama timnas Indonesia. Kita doakan. Nah, kemudian di sini saya ingin menambahkan bahwa sebenarnya dengan dipanggilnya dua pemain ini, sekarang itu kita ya menurut saya sekarang saya sudah sadar mengapa Sintayong ini ingin memajukan Indonesia dari segala level. Karena memang saat ini pun ya dipersiapkannya itu rata-rata teman-teman, dipersiapkan dari sekarang itu rata-rata pemain timnas itu usianya 23 tahun. Kalian bisa cek di data manapun, bahkan di Transfermarkt, usia rata-rata timnas Indonesia itu 23 tahun. Dan kalaupun kita memiliki target jangka panjang untuk Piala Dunia 2026, kemudian untuk selanjutnya, event-event selanjutnya itu terbuka lebar karena pemain Indonesia masa-masanya produktif semua. Jadi dengan dipanggilnya sosok Hoki Caraka, kemudian dipanggilnya sosok Zaki Ashraf, kemudian di situ ada pemain muda lainnya seperti Witan Sananta, Rafael, kemudian dipanggil juga sosok Arkan Fikri, Arhan, kemudian ada Witan, ada Asnawi. Banyak sekali di sana pemain-pemain muda yang ada di timnas senior. Artinya di sini saya melihat bahwa ya kalau berbicara tentang kontrak ya kita ketahui kontrak Sintayong ini akan habis di Juni nanti ya kalau itu tidak diperpanjang. Tetapi memang inilah kecintaan Sintayong kepada Indonesia. Ini membuktikan bahwa dirinya ingin meninggalkan skuad yang memang bisa membuat nantinya ia dikenang jika itu tidak diperpanjang. Tetapi kalau Sintayong ini sampai terpanjang, beda cerita lagi. Saya yakin ini akan menjadi kompetensi kekuatan yang sangat mengerikan di Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman tentang Marcelino dan juga dipanggilnya dua pemain muda yakni Hoki Caraka dan juga Zaki Ashraf? Apakah kalian setuju dengan keputusan Sintayong ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Di kolom komentar.